Selamat datang di Mama Cucu, Mama Cuap-Cuap. Hai. Udah lama ya Bun. Iya, jadi kagok gak sih? Grogi Bun. Apa kabar nih penonton semua di sana? Ayo kita tepuk tangannya mana? Wah, luar biasa, ada 2.500 juta Banyak banget orang loh. ya. Sore ini, sore yang syahdu-syahdu gini, Asik. kita kedatangan tamu. Kita mendatangkan, Iya, kita mendatangkan tamu spesial yang tentunya sudah pernah kalian lihat juga. Influencer, penyakit. Influencer terkenal, tapi nggak cuma influencer sih, beliau ada karyanya yang fenomenal, yaitu fotografer spesialis newborn ya. Mami kenalan dulu dong. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda melihat. Asik, luar biasa. Saya Aduh. Ratri, saya ownernya Mami Foto, fotografer spesialis newborn. Tepuk tangan. Makasih. Nice. Tapi sekarang udah mulai merambah ke balita di atas newborn ya. Iya. Kalau yang gede belum, newborn dan balita. Iya, Oke. gitu. Kembali ke Mama Cucu. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa Ibu? Tunggu dulu, mesti banyak yang tanya kan. Ih, Mama Cucu kemana Kemana sih? aja? Yang tanya kita doang apa? Mereka banyak tanya sih. Aku yang tanya kalian kemana? Oke. Itu Kemana, lupa, Bun. Iya, pada tetangga ya. Nah, jadi kemarin kita itu memang lagi ada fase hamil ya. Kita lagi Dan hamil. juga Dan brocol ya. hamilnya barengan. Brocolnya Barengan. barengan juga. Foto bayinya Barengan juga juga. bersama Mami Foto. Iya. Hati-hati ya, ini menular ya. Ibu, nggak sebenarnya kita Hati-hati, Bu. janjian. Hati-hati, saya belum. Ya nanti nular lagi. Oke. Oke, sore ini kita mau ngomongin tentang parenting. Aduh, berat banget. Kayaknya kalau ngomongin parenting langsung suasananya langsung beda gitu. Langsung mencekam gitu ya, Bu. Ya, nggak mencekam, Jangan Bu. mencekam. Tapi kalau di kehidupan kenyataannya memang lumayan. mencekam. Tapi kenapa sih akhirnya dulu kan Mama Cucu kan kita bahas tentang perempuan ya, apa yang bisa perempuan bisa berdaya empowering perempuan. Tapi sekarang ini temanya akan mengikuti berubahnya status kami juga lagi ya. Supaya lebih relate dan lebih nyata aja kontennya. lebih deket gitu. ya gitu. Dan Ngomongin parenting nih, kalau menurut ngomongnya apa ya? Ngomongnya ya? mami ini, mami atau gimana nih? Menurut Ya, panggil mami ya, aja. sebentar, preambul dari aku sih, menurutku parenting ini tuh penting banget. Karena gimana orang tua kita rise up kita itu menjadikan kita yang sekarang. Banyak banget sisi-sisi kehidupan yang kemudian kita tuh terinfluence atau nyambung energinya dari orang tua. Termasuk ketika aku sudah menjadi orang tua. Betul. Apa yang dilakukan orang tua aku tuh kadang secara tidak sadar juga aku lakuin. Pola pengasuhan dari orang tua itu secara sadar dan tidak sadar sebenarnya juga turut mempengaruhi cara kita mengasuh anak atau parenting ini ya. Jadi sebenarnya parenting itu apa sih? Ya, parenting itu apa? Buat mami sendiri. Nah. Parenting itu apa, Mi? Ayo, Bu. Ini nggak ada ujian ya, kan ya. Tapi sebelumnya yang belum tahu, kenapa sih kita menanyakan masalah parenting ke Mami? Karena Mami sendiri adalah ibu dari 2 orang anak dan dia tetap bekerja. Hebat Dan sekali. kalau aku ngelihat mami itu kayak nggak pernah marah gitu. Dan kayaknya nggak ada capeknya juga ya, Iya. padahal anaknya gede-gede dan di umur yang lumayan susah untuk Di-handle ya. handle. Tolong Ibu, parenting itu Parenting ini parenting tuh ya, kalau kita cari di googling dan sebagainya itu kan kita bicara tentang pola pengasuhan ya, mengasuh dan mendidik anak. Bagiku menjadi orang tua, parents itu kan nggak ada sekolahnya ya, Betul. belum ada sekolah formalitasnya ya. Dengan benar. adanya parenting, parent kita sebagai parents itu ada panduan, ada rambu-rambu, ada tanda gimana sih untuk mengasuh, mendidik anak agar sesuai dengan harapan dan tujuan kita punya anak. Kalau ya kayak gitu, karena kalau kita tujuan tentunya kita punya anak, ada yang tujuannya ingin anaknya sukses lah. Betul. Sukses masih didefinisikan macam-macam beda ya. lagi ya. Ada yang banyak pengen ya. anaknya
anakku harus pintar, berpendidikan. Akademisi, Nah, menjadi dokter. betul. Ada yang orang tuanya pengen anaknya jadi seniman. Beda-beda. Nah, dengan adanya parenting ini membantu kita untuk berjalan di koridor yang tepat. How to raise children, benar. Bagaimana betul, untuk mengasuh anak, bagaimana untuk mendidik anak agar bisa, kalau bisa semaksimal mungkin mencapai tujuan yang kita inginkan saat kita merencanakan punya anak. Oh, Nah, baiknya lo merencanakan. anak itu direncanakan loh ya. Bener juga sih. Supaya Bentar, itu kok saya kayak ke kampung ya. Ada baiknya kan berencana. Oke. Masuk akal juga sih ya gitu. Nah, kalau selama jadi orang tua nih, Mbak Rat. Mami misalnya. aja. Mami, Mbak juga oke. nggak apa-apa. Kapan sih Mami ngerasa kalau kok parenting tuh gini ya? Kok nggak seperti yang aku lihat orang-orang kalau ketika mengasuh anak ya? Kapan gitu kan? Parenting, kok gini ya gitu ya. Pada saat kita sedang sadar melakukan parenting. Dalam ya. Kalau kita mengasuh Aduh. anak dengan sadar ya, dengan menerapkan pola parenting yang kita pilih, karena ada berbagai macam teori parenting. Namanya teori, seiring waktu itu akan berkembang, Betul seiring waktu sih. akan berubah. Kita yang memilah dan memilih mana yang sesuai dengan prinsip kita. Dan pada akhirnya, pas kita melakukan teori itu kadang nggak sesuai sama teorinya Iya, loh. iya bener. Gitu kan. Itulah seninya, Malah kadang-kadang kita menciptakan teori yang terbaik untuk Teori parenting kita sendiri ya. sendiri. Jadi Bener banget. pada saat kita sadar kita sedang melakukan parenting, di situ lo pikirin kita, gini ya. Kayak gitu. Kalau kita nggak nyadar ya kita nggak bakal ngerasain apa-apa dong. Bener. Oke, Juga, berarti bisa dibilang parenting itu bisa nggak sadar dong. Kita melakukan parenting nih daily apa segala macam, tapi activity. kita nggak sadar kalau itu kita sedang parenting ya. Kayak gini, misalnya contoh kayak tadi nih, anakku pulang sekolah, aku ngecek bukunya. Kok bukunya tipis ya dari tebel? Ternyata sama dia bagian tengahnya itu diambilin. diambil buat pesawat. Oh, buat pesawat. Karena Untung pada- nggak jangan cetok-cetok ya Mi. Mohon loh, maaf yang itu mainan anak saya yang menginfluence. baru kemarin malam kayaknya Ya, ya, makanya. cetok ya Bikin benar gitu. benar Nah, benar. perjanjiannya karena saya dengan Raffi, anak pertama saya namanya Raffi. Mas Raffi boleh main kertas dari buku asal bukunya sudah tidak terpakai. Apa itu buku kelas yang sebelumnya atau apapun lah yang tidak terpakai. Pada faktanya dia tadi ambil buku dari buku ngaji. Oh. Yang mana itu masih dipakai. Emosi lah ya. Oh. Wah, Mas Raffi kok kayak gini kan nggak tepat janji sama Mami. Jadi kalau kita tidak sadar, emosi itu langsung keluar. Di satu titik tek, apa yang akan kita keluarkan ini akan nyantol pada anak kita. Aksi yang kita berikan, reaksi yang kita berikan, dia akan merekam. Jadi sadar, calm down, ambil nafas dulu. Saya berdirikan. Mas Raffi kan sudah janji sama Mami. Jadi back kembali lagi pada koridor yang mau Back on track ya. back on track lagi. Jadi ya itulah kapan kita sadar, ya ketika kita nyadar, oh ini nggak bisa meletup-letup seperti itu, nggak akan sampai maksudnya. Oke, di sini kita juga sedikit mendengar ada dealing nih. Iya, Dealing sama anak. Nanti janjian. Iya betul. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi ini seru sih. Apa Mami bilang berkesadaran, karena mungkin akunya sendiri sebagai pengingat buat aku sendiri, karena aku sering tidak berkesadaran saat ngajarin Kalau Adit. ibu aja nggak sadar, apalagi saya mabok saya. Yang bener aja Bu. Jadi itu tadi sering emosi, sering nggak sadar, sering lupa tujuan kita punya anak itu sebenarnya apa, bagaimana. Apa sih Bu tujuan punya anak Bu? Nggak tahu Bu, saya juga tiba-tiba nikah, tiba-tiba punya anak. Ya gimana? Cuma produksi aja sih. Ya tiba-tiba jadi gimana? Kalau anak pertama ya, mungkin emang dari awal template-nya menikah, punya anak, orang tua happy, cucu kakek neneknya happy, udah template-nya itu. Template kebanyakan orang. template-nya kebanyakan Ya itu. menikah untuk berketurunan. Iya, benar. nah sekarang kita harus sadar ketika kita punya keturunan, anak ini tidak hanya butuh untuk dikasih makan untuk tumbuh besar, tapi ada koridor-koridor yang harus kita beritahukan agar mereka tumbuh seperti paling nggak yang kita harapkan, mungkin jadi manusia yang berempati, mungkin manusia yang fondasi agama kuat, mungkin Betul, apapun lah dengan prinsip orang tua masing-masing. Oke Mi. Jadi nggak cuma sekedar diberi makan biar gede doang. Iya, Itu jadi mending saya aja yang digituin. Saya butuh makan. terus nih Mi, ada saat dimana Mami ngerasa, ih seru banget ya parenting, itu seru banget gitu. Itu kapan Mi? Saat aku menyadari kalau apa yang sudah aku usahakan itu membuahkan hasil.
Kayak misal tadi kita ngomong tentang deal-dealan ya. Kesepakatan ya. Tahu nggak sih anak keduaku, karena aku punya 2 anak ya, namanya Aruna. Runa ini kemarin sempat mogok sekolah. Ya, begitulah ya. Oke. Semua Dia- anak deh. Kayak anak gue juga Mi. Semua anak deh. Dia menawarkan Mari kita begini. contek. Dia menawarkan, "Mami, kalau Runa boleh bolos," dia ngomongin, "Runa ndak masuk sekolah, Mami boleh deh kerja di komputer, Runa ndak akan merengek." Jadi dia menawarkan negosiasi terbalik. Coba kalau Bu Rizka ditawarin gitu, oke deal. Iya Bu, bener. Biasanya kan kita Iya, menawarkan, Iya, bener, bener, Runa, bener, bener, kalau bener. Runa masuk sekolah nanti pulang Mami belikan es krim. Kan saya biasa Iya, menawarkan iya, gitu. oke. Saya nggak tahu dari mana dia tiba-tiba menawarkan opsi itu pada Berarti saya. kalau pembelajaranku ya Mi, itu namanya dia sudah menjadi penjual. Iya. Karena kan biasanya kita jual beli, kita yang jualan. Kesaksian Kalau apa? kamu mau begini, aku akan begitu Yes. kan gitu. Sekarang Sekarang Kayak Doraemon. Oke lanjut. karena sekarang dia udah naik kelas dan udah ngikutin kita, dia ngasih kita, aku yang jual nih, kamu mau beli nggak? Gitu ke orang tuanya. Pinter ya. di satu titik kita mungkin akan kehabisan ide, aduh aku dibalas nih. Tapi di satu titik kita sadar, fine, yang aku ajarkan masuk di dia. Bener Wow. sih. Seru itu. Bener sih, bener banget. Itu responnya kayak suamiku ya. Kemarin kan ada yang namanya anak-anak ya, ada kita nemuin Nadine itu ternyata bohong. Jadi sekolah, dia bilang dia libu bilang sama ustazahnya kalau dia sakit, terus dia minta pulang ya karena ustazahnya yang telepon, jadi kan kita yang oh ya udah percaya ya Mi ya. Akhirnya dia pulang, sampai rumah dia tuh gitu mukanya kelihatan banget dan dia tuh dalam kondisi sehat ya kan. Terus Cari alasan. karena strategi awalnya sudah tidak berhasil. Strategi ya Bu. Strategi awalnya tidak strategi, berhasil. benar. Akhirnya suamiku bilang, ya gimana nih ya anak kita udah mulai bohong, masa anak kecil itu udah bohong. Aku kan stres ya. Suamiku bilang apa? Loh itu malah tantangan loh buat kita. Berarti dia menjadi anak yang kreatif sesuai maunya kita. Berhasil ya strategi, berhasil ya parenting kita ya. Ya tapi kan naik Iya, lagi iya, Bu. Kitanya harus upgrade dong ya. Masalahnya nggak banyak orang tua yang mau naik kelas. Dan tidak sadar, kembali lagi ke kesadaran masing-masing. Betul. Ayo Bu, pertanyaan selanjutnya Bu. Aku bentar deh Panas nyontek nih, dulu. kenapa panas? Oke. Kan itu tadi yang happy-happynya juga ada, terus tapi juga yang apa namanya, kapan sih, aku mau tanya nih, kapan sih momen ketika Mami itu menyadari kalau parenting sucks? Ketika kita melakukan hal yang repetitif. Parenting atau mengasuh dan mendidik anak itu nggak bisa sekali jalan, kamu A, langsung A, nggak bisa. Ini repetitif kan ya? bener-bener. Ini harus diulang. Ada kalanya sebagai manusia. Terus gue lagi mikir anak gue nih. Manusia biasa, apalagi nih kita pulang kerja misalnya capek, sakit gigi, pengen tidur siang. Raffi, Runa masuk nih nerobos kamar, Kayak Mami enak banget. A, Mami B, Mami C. Padahal udah perjanjian. Pada saat maminya Mami ada banyak istirahat, emang? banyak perjanjiannya. maminya. Bu. Tadi ngomongnya Mami A, Mami B, Mami C. Maminya ada banyak. Oke, bapaknya pinter ya. Iklan. Oke. Jadi ada perjanjian yang bilang kalau Mami istirahat misalnya ya, Mas Raffi sama Runa boleh nonton TV dulu. Paling kita tidur itu 15 menitan kan. Atau boleh Maksudnya main gadget power, gitu. Iya, power. Kalau gadget enggak, kalau Oh, enggak nonton ya? TV. Nonton TV ya? Nonton TV 15 menit udah. Nah, mereka ternyata rebutan. Harusnya kan gantian. Satu segmen Runa dulu, satu segmen Raffi dulu. Biasanya bergantian seperti itu. Tapi ketika pikiran kita lagi nggak sadar, capek, itu kan, ayo dong, berhenti dong, Mami capek. Ih. Terus baru ingat, Kayak saya hampir tiap aduh, hari. gini ya. Aduh, ini nggak sesuai sama yang aku latih. Ya benar. Gitu rasanya kan. Nggak sadar, Ya, karena lagi nggak capek. sadar. Tapi susah loh itu menjadi sadar itu. Menjadi sadar ya, belum sabar loh, menjadi sadar dulu. Sadar Iya. dulu itu. Ya makanya kan setiap marah suamiku selalu bilang, berhenti dulu deh, ambil satu helaan nafas, paling enggak satu helaan nafas aja itu udah beda banget responnya nanti. Bener sih, bener. Gitu Tapi ya. kan gini, kalau ngomongin soal itu kan kita ngomongin tentang manusiawi ya. Dan Yes. kita nggak bisa. Kadang-kadang kan kita berusaha untuk menjadi orang tua yang perfect, tapi Nobody is perfect. betul, capek nggak sih? Ya Kayak- makanya di dalam berkesadaran, dalam mindfulness yang aku pelajari, itu kita perlu berlatih. Nah, Karena itu latihannya seumur hidup. bener lah, bener parenting tuh seumur hidup. Baru kemarin Seumur itu hidup. aku menyadari, nggak menyadari sih sebenarnya, udah dari dulu-dulu, cuman baru kemarin ini aku merasakan kalau parenting lagi
susah-susahnya senyebelin-nyebelin. Aku sampai nangis loh. Aku nggak tahu ya di sini kalian ngalamin juga. Kalau misal kalian ngalamin, please komen ya. Komen. Mari kita saling sharing menguatkan. pengalaman kalian. Karena kemarin itu aku kayak lagi nggak enak badan, sama kayak Mami. Iya. Lagi nggak enak badan, terus kemudian karena 2 anak ya, yang satu anak kan vibe-nya ngikutin Sama kita ya. ibu, iya. Kalau misalnya kita gelisah, anak pasti akan gelisah. Rewel, Apalagi anak iya. bayi. Iya. Nah, waktu itu pas aku lagi nggak enak badan, aku gelisah. Terus kemudian anakku nangis terus, minta nyusu. Terus kan capek ya, ya kan Bu? Nyusu itu capek banget, baik capek fisik, capek mental gitu deh. Terus kemudian kakaknya, wah, nyetel YouTube buat volume maksimal, coba deh bayangin. Itu aku sampai nangis, aku sampai WA papanya kan, "Pah, kamu rame nggak di store?" "Enggak, kamu pulang ya, aku lagi nggak sanggup nih nanganin si Anak-anak. Kaira." Aku bilang kayak gitu, karena Kaira kan yang nangis terus, yang dia emang butuh dipuk-puk gitu. Terus kemudian papahnya pulang, sampai di rumah dia itu langsung peluk. Peluk ibunya apa anaknya? Ya, ibunya dulu, peluk ibunya, terus kemudian ngepuk-puk gini gitu. Pupuk aja? Oh iya, ya lanjutannya nanti. Ya ibu-ibu. Tapi ya. bener, tapi di situ aku baru sadar, oh gini ya, parenting itu nggak cuma 1 orang, tapi parenting itu 2 orang, namanya aja parent, orang tua. Jadi parent itu harus ada, selain ibunya juga harus ada bapaknya. Ya. Dengan begitu pola parenting yang baik akan terbina di dalam keluarga. Kalau menurut aku ya gitu, karena kita nggak bisa cuma seorang diri nih, karena kita kan capek banget. Nyalur nih, nyambung. Karena parenting itu berdua, aku dibesarkan dari orang tua yang bapak aku itu tidak mau ngurusin anak. Artinya maksudnya kayak mungkin laki-laki tuh cari duit gitu Iya, kan. oke. Kolot seperti Banyak itu. sih, banyak. Dan banyak. sampai sekarang pun masih ada ya. Itu kayaknya terjadi itu juga. common ya, maksudnya hal Common, umum ya iya. gitu ya. Di keluarga Dia di buat Indonesia. orang-orang buat teman-teman yang mungkin kurang belajar atau suaminya memang denial dan punya pikiran zaman dulu gitu, memang kayak gitu. Dan bapakku juga seperti itu, menjadikan ibuku yang Bertanggung jawab terhadap rumah, anak. kayak aku harus ngelakuin sendiri gitu lah. Jadi suami itu harus dilayani, anak itu harus diurusin sama istri kayak gitu. Jadi ketika bapakku pun mau bantuin aku, biasanya Ditahan, mama di stop gak ya? usah aku aja gitu. Nah ternyata itu nyambung loh gitu. ke aku. Jadi aku tuh baru-baru ini aku merasakan bahwa ini kenapa sih aku kok semuanya mau tak kerjain sendiri gitu. Karena aku mau jadi seperti ibuku, yang ibuku aja bisa. Dan caranya seperti itu, template-nya seperti itu, yang diperlihatkan ke aku seperti itu. Nah, kalau mami sendiri ada nggak sih itu kayak ini nih, jadi kayak aku tuh kayak bapakku kalau ngajarin, aku tuh kayak mamaku kalau ngajarin gitu. Mungkin juga dalam melayani suami juga. melayani anak-anak. Gini ya, FYI gitu. FYI. Bener ya, why ya? Iya benar. Orang tuaku tuh pisah. Jadi ayah dan mama aku panggilnya. Ayah dan mamaku tuh pisah dari aku kelas 1 SD. Jadi setelah pisah, aku nggak ikut mama, nggak ikut ayah. Jadi ikutnya kakek nenek. Kemudian aku panggil ibu dan bapak. Begitu. Jadi ayahku membentuk keluarga baru di rumah yang berbeda, mamaku membentuk keluarga baru di rumah yang berbeda. Aku nggak ingat pola parenting yang ayah dan mama biologis ya, itu ajarkan nggak ingat. Hanya saja dari situ ada inner child, ada luka yang aku berusaha hindari. Jadi misalnya, jadi misalnya yang dilakukan mamaku nih akan menciptakan aku yang begini. Ini yang aku hindari terhadap anak perempuanku misalnya. Yang dilakukan ayahku bikin aku jadi perempuan yang kayak begini. Ini yang aku hindarkan agar Raffi nggak seperti itu. Jadi kalau Mbak Risha tadi kan pola pengasuhan yang menurun. Kalau aku membentengi luka-luka kecilku itu dirasakan oleh anak-anak. Berarti gini. Kalau dari sini kita bisa nemu lagi nih. Ada dua pandangan kali ya, pengalaman ya. Outcome ya. Iya. Sebenarnya ada dua outcome. Yang pertama adalah ketika kita mengalami sesuatu, kita akan dengan secara tidak sadar mengikuti. Atau yang kedua tadi seperti yang pengalamannya Mami, dia akan berusaha untuk menghindari. Nah, ini juga akan terjadi beda-beda sama setiap orang ya. Kebetulan ya seperti yang kita ngeliat, maksud tadi dengan Ibu Rizka seperti itu, dengan Mami pun seperti itu. Kalau Ibu Ayu ada nggak gitu? Ada, maksudnya ada banget kan. Sebenarnya sama ya. Pola kita juga sama. Jadi memang
bapak itu cari uang. Kalau saya nyebutnya bapak sama mamah nih. Bapak itu cari uang, almarhum bapak cari uang, terus kemudian ibu yang mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga, sampai akhirnya aku berpikir, aduh gile nih, berat banget jadi istri ya kan, jadi ibu berat banget nih. Udahlah harus nyiapin buat keluarga, ntar masih ngomong anak. Iya kalau anaknya satu, anaknya banyak ya kan. Dulu mamaku anaknya 3, aku 3 bersaudara. Terus habis itu masih ngerjain pekerjaan rumah tangga yang nggak ada habisnya, kok kayaknya capek banget. Sampai waktu di suatu titik aku bikin dealing sama suamiku, kamu besok kalau misal punya anak, kita nggak mungkin kan punya babysitter gitu. Ya selain karena masalah ekonomi ya, lumayan kan babysitter gajinya. Ya kalau saya sih memang dealing dari awal begitu, Bu. Nah gitu. Tapi maksudnya dari situ kita udah dealing. Ingat ya, kita nanti besok nggak pakai mbak nih. Aku manggil mbak. Kita nggak pakai mbak. Jadi kamu harus tetap bantu aku ya. Aku bilang gitu. Terus dia bilang dia menyanggupi dan menyetujui. Oke. Nah dari situ aku jadi ngerasa enteng gitu kan. Plong. Lebih fresh. Badan jadi terasa enak. Iklan apa ya? Tolong dong di endorse. terus ya, sama sih aku juga gitu, tapi terkonversinya ke suamiku sebenarnya sudah ada dealingnya kayak gitu. Tapi karena itu mungkin sudah terlalu masuk ke alam bawah sadarku ya, jadinya secara nggak langsung ketika tidak sedang sadar ini tadi, aku tuh ngerjain semua sendiri. Masak ibu kan nggak boleh, jangan masuk. Iya, jadi kayak suamiku tuh, kamu tuh ngapain ribet sendiri? Ada aku loh gitu. Dia sering ngingetin. Cuman akunya secara nggak sadar, tuk. Kamu tuh ngapain gitu. Ya, oke sih, benar sih. Maka dari itu ya, teori parenting itu kadang antara orang tua 1, 2, 3 itu bisa berbeda. Gitu. Jadi nggak ada yang kamu paling benar, kamu paling salah itu. Benar, no judging lah ya. Balik lagi yang selalu kita gaung-gaungkan, no judging. Kembali ke tujuan awal kita. Karena tujuannya berbeda. Nah, ini nih. Seru. Apa yang kamu harapkan untuk anakmu? Jadi anak kamu tuh membayangkan nanti anakmu akan menjadi seperti apa gitu. Kalau tadi sempat di awal aku bilang tentang sukses ya. Yes. Tentunya kita pengen anak kita sukses dong. Ya. Mana? Orang tua mana? Kamu besok jadi gembel kan nggak mungkin. Iya. Jangan Mi. Jadi maunya kan kita yang paling baik untuk anak. Yes. Tapi sekarang kita kembali ke definisi suksesku. Mbak Ayu, Mbak Rizka kan berbeda. Betul. Bagiku, ketika anak-anakku tumbuh dengan hati, jadi mereka bisa berempati dengan entah temannya, entah yang mungkin berbeda. Jadi mereka itu tidak materi jelas penting ya. Tapi bagiku kedudukan besar di suatu perusahaan, prestasi juara 1, 2, 3 itu bukan hal yang harus gitu nggak. Tapi ketika mereka sudah bisa tumbuh dengan empati yang baik, EQ dan IQ yang oke lah. Aku sudah bersyukur, mereka sudah dapat damainya hidup itu. Bener. Kita butuh apa sih? Damai kan di hidup. Bener. Terlepas dari itu mereka punya feel untuk berkompetisi, ini dan itu aku kembalikan pada mereka. It's okay. Tapi targetku, aku pengen anak-anak tumbuh dengan empati yang baik. Nah, benar. Nah, kembali lagi ke tujuan masing-masing. Jadi ini value-nya adalah berempati dengan hati itu ya, Mia. Karena semakin kita mendewasa, nyadar nggak sih? Dunia kita tuh empatinya dikit banget. Iya sih sekarang ini ya, bener banget. Nah, habis gimana? Tapi itu dari gadget nggak sih? Maksudnya salah satu one off-nya dari gadget. Maksudnya kalau aku yang ngalamin ya, aku lagi struggle, anakku kalau lagi main gadget itu tuh dia aku ngapain gedebak-gedebuk gitu, dia kayak nggak peduli gitu. Itu kayak semua nggak sih? Nggak usah anak deh, orang dewasa juga mesti gitu. Iya kan? Ya, makanya sampai kita kayak harus jadi itu kayak tantangan bantu gitu kan. Ini kamu butuh nanti gue bapaknya gue anaknya gue. Bapaknya ada di sini tuh. Suami saya di mana? Mantap Pak. Lagi suami saya lagi ngomong anak saya luar kecil. biasa. Kamera boleh kesana nggak? Nggak usah ya. Jadi ya begitu. Jadi balik lagi ke tujuan awal kita punya anak ini ingin dibentuk karena kita punya privilege awal untuk membentuk anak sebelum kehidupan akan membentuk dia. Gitu loh. Iya nggak sih, berat amat ya? Berat banget. Jadi saya membayangkan sebenarnya orang tua memfasilitasi nggak sih? Karena pada akhirnya kan kita kan sebenarnya anak kan sudah punya jalannya sendiri. Ya kan kalau dulu kayaknya sempat aku baca gitu atau dikasih tahu atau mungkin dikasih tahu sama ibu apa gimana. Tapi anak itu kayak udah punya jalan sendiri. Tugas kita sebagai orang tua adalah
membuat jalannya itu supaya lebih halus, memberitahukan nak kalau misalnya ini begini loh, walaupun nanti dia akan menuju jalannya sendiri, tapi tugas kita sebagai orang tua adalah gimana caranya biar dia berjalan lebih enak, lebih enteng. Ada kata-kata kayak gini, I will show you the ways. Aku akan nunjukin kamu jalan-jalannya. You choose the journey. Ya, kamu memilih perjalanannya. Kalau aku sama Mama Sanang lebih ke kamu mau kemana? Tak bangunin treknya. Kalau kamu ternyata trek ini kamu nggak suka, silakan pilih yang lain. Aku akan membantu memfasilitasi trek itu. Mantap, Bu. Saya pengen jadi DJ, Bu. Si kok bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama. Si kok bagi dua. Oke, langsung dibeliin mesin. Iya. Berapa juta? Enggak gitu konsepnya. Oh, ya gimana, Bu? Gitu. Oh, ya kan untuk mendapatkan itu dia harus berjuang dulu. Kalau aku, karena aku itu berasal dari keluarga yang nggak yang keluarga yang punya privilege yang gimana banget gitu kan. Semua hidupku penuh perjuangan gitu. Jadi ini yang jadi tantanganku sebenarnya ke anakku nantinya. Gimana caranya? Kan hidupku udah lumayan enak ya, artinya damai seperti yang Mami bilang. Gimana caranya untuk anakku bisa punya daya juang yang tinggi meskipun dia tuh nggak usah susah. PR sih. Ini dong, itu lebih PR. Saya nggak mau jadi orang susah lagi ya, mohon maaf ya kan. Lebih PR sih. Ya iya, bener kan? Saya kan nggak mau anak saya susah lagi, Bu. Bener. Tapi gimana caranya dia mau berjuang? Gimana, Bu, caranya? Gimana? Nggak tahu, Bu, juga masih belajar. Saya juga masih proses. Yang kan udah ada nih daripada yang kita hanya menjalani hari makan kasih udah kenyang bangun tidur repeat. Bener. Kita akan kehilangan waktunya. Makanya itu sebenarnya kan kita banyak terbantu sama yang pertama, agama, jelas kan. Yes. Kalau dengan kaidah agama akan membantu kita untuk nge-track tracknya anaknya itu di jalur yang benar. Terus kemudian yang kedua mungkin kalau menurutku sih pendidikan gitu. Karena dari pendidikan nanti dia bisa ngerti, dia bisa mempelajari apa yang perlu dipelajari termasuk networking juga gitu. Kalau menurut Mami? Gimana jawabannya sama di repeat? Menurut Bu Rizka. Ya menurutku agama ya benar agama. Yang kedua ya itu tadi pendidikan buat aku Formal, secara formal aku nggak begitu ini sih. Aku nggak begitu. Ya nggak apa-apa, kamu nggak bisa, karena aku percaya bahwa ketika kamu pintar main piano gitu ya, dia punya bakat di piano, kamu nggak usah belajar, udah main piano aja yang pintar sampai kamu bisa dan menghasilkan uang, kamu bisa bertahan hidup dengan itu, it's fine gitu. Kamu nggak perlu sekolah, ramah masalah gitu buat aku. Dan bahkan kan kemarin sempat homeschooling gitu, tapi sekolah karena dia minta. Itu mungkin bentukku memfasilitasi tadi ya, yang tadi aku bilang membangunkan track. Jadi dia mau, aku pengen sekolah, dan sekarang konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika dia malas sekolah ya dia harus lakuin karena dia udah minta. Kamu yang minta. Benar. Parenting berat ya. Berat dan butuh uang banyak ya. Dan bukan cuma tentang duit, stresnya lebih banyak. Betul. Iya benar. Ya pada akhirnya sadar, ya pada akhirnya ya, pada akhirnya setiap orang tua kan punya cara masing-masing. Betul. Kayak pendidikan buat aku mungkin akan menjadi sendok aja buat makan gitu. Buat Bu Ayu pendidikan mungkin akan menjadi pisau yang bisa buat dia mengolah makanan gitu. Buat Mami mungkin agama lah yang akan menjadi pisau gitu ya. Jadi beda-beda preferensinya, beda-beda karena tujuannya juga berbeda-beda. Kita juga dari orang tua yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Pada akhirnya kita tidak boleh saling Menjajing. Salah lo Bu, cara lo parenting Bu. Lu salah, ada lu homeschooling lu. Wah salah lu. Ya kan? Rame Bu, sekolah tuh nggak dibikin kayak begitu Bu. Parah lu. Kenapa gitu ya? Bu, kita udah Jadi 30. Udah kepala 3 Bu. Iya. Enggak, dia masih kepala 2. Oh iya, kita Kita udah tuir. ya Dek. Justru semakin muda itu kan kestabilan emosinya Bu. Oh gitu. Ya kan? Enggak. Dia karbitan. Jadi gitu. Dia lebih matang. Makan dulu waktunya. Ya, itu salah Karena Mas saya Anang ya. dipetik pas lagi ranum-ranumnya. Enggak, pas mengkal Ibu. Semua salah Pak Anu. Gitu ya, oke. Oke. Di akhirnya.
Seru Ya, Value-nya ya nih. tadi jangan judging. Jangan gitu. judging. Karena ya balik lagi parenting itu sebenarnya aku setuju banget kata Mami, parenting itu bukan, jadi ketika parenting itu digubah menjadi bahasa Indonesia artinya adalah pengasuhan. Kalau aku tidak aneh ya? sepakat dengan kata pengasuhan tersebut karena kita bukan, parenting itu bukan buat anaknya kok. Parenting itu buat buat kita. kita. Karena parent kan, Parent. objeknya ya. Orang tuanya yang belajar, bukan anaknya. Anaknya kan dari kita. Betul. Jadi mengasuh anak agaknya kurang tepat buat aku. Kita menerjemahkannya dengan cara kita ya. Masing-masing balik lagi. No judging, tidak ada yang menghakimi. Buat kalian yang ngerasa kok relate sih, komen aja. Terus Curhat bun. Mungkin ada pengalamannya yang sama dari salah satu dari kami juga boleh komen juga. Nah, kalau mau curhat boleh kita bacain di episode selanjutnya. Iya. Oke. Ada ya? Ada. Insya Allah. Asar mana? Asar ini tukang edit mana? Yang penting editnya ini. Gitu. Oke. Terima kasih banyak kami Atas kesempatannya dan sharing-sharingnya. Mungkin besok kita bisa sharing lagi untuk hal-hal yang berbeda. Siap. Dan Siap dihadirkan kembali. dihadirkan ya. Jangan ya. Bintang tamu yang sudah ada jadwalnya. Gitu ya, gitu. Oke, terima kasih udah nonton di acara kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kita bisa ada ide nih besok mau bahas apa lagi ya, besok mau ngapain lagi ya, gitu ya. Terus bisa share juga ke teman-teman kamu yang sedang mengalami struggle yang sama mungkin, atau ibu-ibu juga biar kayak ngerasa ada temennya. Karena buat aku ngobrol kayak gitu tuh ngerasa kayak ada temennya nggak sih? Bener. Iya. Oh ternyata aku nggak sendiri. Yes. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di Mama Cucu. Mama cuap-cuap. Hai.